Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas saat ini, dan presbiter bertugas GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Epifani. Dalam ibadah minggu ini, kita juga merayakan kebaikan Allah dalam karya pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang ke-39. Tema ibadah hari ini adalah diutus melayani. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pemberitaan firman dalam ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakobus F. Nuhumuri. Ungkapan situasi. Adapun iman kita adalah iman yang berpusat pada Yesus Kristus dan karya salibnya yang menganugerahkan kita keselamatan dan hidup kekal. Oleh anugerah Kristus kita memiliki hidup yang benar, tahu kemana arah dan tujuan, serta tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Perbuatan baik menjadi ucapan syukur yang senantiasa harus kita lakukan, karena kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, melainkan untuk sesama kita, sebagaimana Kristus mati bukan untuk dirinya, melainkan untuk kita manusia yang berdosa. Mengerjakan apa yang sudah dikerjakannya. Roh Tuhan ada pada kita dan kita diberikan kuasa untuk masuk ke tengah-tengah serigala sembari mewartakan kasih dan keadilan Tuhan, menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian, menjadi kegembiraan bagi mereka yang sedang lara, dan menjadi obat bagi mereka yang terluka. Tidak usah takut karena Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita, sebagaimana Dia juga telah memelihara pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB selama 39 tahun dan akan terus memelihara sepanjang tahun di depan. Mari menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jemaat mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita semua
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami merasakan pemeliharaan Allah yang tak berkesudahan untuk pelayanan kategori dan persekutuan teruna GPIB. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan dan membawa kami masuk pada terang-Mu yang ajaib, yang menunjukkan kepada kami arah dan langkah tujuan kami. Ketika kami berada di masa sulit selama pandemi, Engkau tetap memampukan kami untuk bersekutu dan bersukacita. Kami bersyukur untuk para teruna yang setia hadir di IHMPT, setia mendengarkan firman-Mu, tekun belajar dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Namun kami disadarkan bahwa kami harus keluar dari tembok gereja dan tembok keluarga, memberikan telinga, tangan, kaki, bahkan diri kami untuk mereka yang masih berjuang di dalam kegelapan, untuk mereka yang kesepian dan depresi, mereka yang meratap dalam penyesalan karena kesalahan-kesalahan masa lalu, terperangkap dalam racun narkoba, terbelenggu dalam seks bebas dan pornografi. Ampuni kami yang terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Kami lalai mengajarkan kepada teruna-teruna kami bahwa mereka juga adalah utusan-utusan Allah yang dipakai untuk melaksanakan visi dan misi Allah sesuai potensi dan konteks di mana mereka berada. Ampuni kami kalau para teruna kami telah sering menghabiskan waktu bersama Netflix, stalking para idola, melihat konten-konten para selebgram, YouTuber, daripada mempedulikan mereka yang perlu ditolong. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajar kami sebagai utusan-utusan dan influencer Allah, mewartakan kasih dan keadilan Allah, menolong dan merawat serta bersahabat bagi mereka yang membutuhkan. Ya Allah, ajari kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Kristus sebagai pusat dari seluruh hidup dan ibadah kami, serta menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah Rahmani, inilah kami orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misimu guna mewartakan kasih dan keadilan-Mu di dunia ini.
sehingga semakin bertambah bilangan orang percaya yang memuliakan Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PT. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan Pelkat PT. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Hari ini dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Lukas 10 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang lain menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada satu hari Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Bagaimana, suara saya sudah seperti orang Ambon belum, Bapak Ibu? Karena sudah lama tidak
lagi berjumpa dengan orang-orang Ambon. Perkenalkan, saya Pendeta Yakobus Frederick Nahumuri. Nahumuri dari Ambon tapi tidak pernah injak Ambon. Begitu. Jadi cuma dengar berita kerusuhan saja, bantu doa dari jauh. Saya saat ini masuk tahun kedua melayani di GPIB Jemaat Efrata Taluk Kuantan Riau Daratan. Wah, sama dengan Pendeta Kristin. Ya, kami satu angkatan vikaris. Tapi saya lebih dulu diteguhkan. Di tahun kedua saya di vikaris. Saya memegang 2 pospelkes, yaitu pospelkes Bukit Zaitun jadinya kan, Bukit Sion, PT Tribakti Sarimas, dan Maranatha PT Cerenti Subur. 150 kakak dipercayakan oleh Tuhan lewat majelis sinode. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, saya 12 tahun sudah lama tidak injak kembali kota Makassar. Terakhir 12 tahun yang lalu di Tanjung. Berjemaat bersama dengan keluarga di Bukit Zaitun. Beberapa antaranya keluarga saya hadir menemani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, perkenalan sudah cukup dan saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena saya bertugas melayani saat ini di Batra Kasih, maka saya mau mengumpamakan firman Tuhan saat ini seperti bahtera atau kapal. Layaknya sebuah kapal atau bahtera, ia mengarungi lautan lepas. Ia berjalan mengikuti tujuan dari sang nahkoda. Jadi kapal itu bukan maunya dia. Tapi nahkoda punya tujuan, nahkoda mengarahkan, dan kapal itu harus tetap berjalan di atas lautan yang penuh dengan tantangan. Di mana dia harus menghadapi ombak, hujan dan petir, sekaligus angin yang besar. Begitu juga dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, Yesus mengutus 70 murid untuk melaksanakan pelayanan perkunjungan di berbagai tempat. Ya, dalam setiap panggilan dan pengutusan bagi 70 orang itu, 70 murid itu, artinya pengutusan itu berasal daripada Allah yang mengutus. Artinya Allah yang empunya karya yang dipercayakan kepada orang-orang tersebut. Jadi bukan maunya 70 orang ini. Seperti kami para pelayan, bukan kami mau ditempatkan di pedalaman. Begitu juga Bapak Ibu, bukan karena mau Bapak Ibu di kota Makassar ini. Karena pasti ada maksud Tuhan. Maka dengan demikian 70 orang ini menjalani misi Allah, bukan misinya sendiri. Seperti yang dikatakan pada ayatnya yang kedua dalam pembacaan kita, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kiasan pekerja ini mau menggambarkan bahwa ada Allah sebagai nahkoda kapal yang mengarungi lautan lepas. Yang membawa setiap para pekerja, yang membawa setiap para kapal dan awaknya dalam misi di tengah-tengah dunia. Dalam pembacaan kita saat ini, saat menjalani misi daripada Allah, ada beberapa catatan yang perlu diingat. Yaitu di ayatnya yang keempat dan kelima, yang mengatakan untuk kita untuk tidak membawa pundi-pundi, tidak membawa bekal, bahkan tidak memberikan salam. Ini paling susah ini kalau buat orang Ambon atau orang-orang Timur. Tidak kasih salam paling susah. Baru ketemu sedikit kan harus
bicara dulu kata? Tidak bisa, tidak bicara. Tapi di dalam pembacaan kita ini maksudnya adalah agar kita fokus. Tujuannya apa? Bukan tujuannya bercerita. Jadi ada tujuan, jadi jangan sampai salah fokus. Begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, hal ini terlihat agar kita dapat menyampaikan, agar setiap para pelayan yang diutus dan setiap kita untuk tidak memiliki tujuan lain selain tujuan menjalani misi Allah di dalam kehidupan ini. Biasanya banyak di antara kita, banyak di antara orang-orang, banyak di antara para pelayan yang diutus mulai melenceng dengan mempersiapkan diri untuk tujuan pribadinya. Sudah mulai masuk diselipkan tujuan-tujuan pribadinya. Datang ke gereja untuk ketemu si A. Datang ke gereja untuk dapat ini dan itu. Tujuan pribadi, bukan tujuan Allah. Melakukan pekerjaan ini untuk nama baik pribadi, bukan lagi untuk kemuliaan nama Allah. Jadi maksud di dalam ayat keempat dan kelima, jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa bekal. Jangan ada maksud pribadi dalam menjalani misi Allah. Agar pekerjaan Allah, biarlah Allah yang mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita, sehingga kita hanya fokus dalam pekerjaan Allah yang ditugaskan kepada kita. Hampir 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika saya ditugaskan sebagai pendeta GPIB, lalu disebutkan tempat Teluk Kuantan, sampai teman-teman cari juga, tidak ada di maps ini tempatmu. Di anta-berantakah? Hanya dapat di Instagram cuma beberapa foto tentang Teluk Kuantan. Bahkan di tempat pelayanan saya belum ada mapsnya. Cuma ada perusahaannya saja. Dipertanyakan. Lalu mulai ada rasa ketakutan. Bagaimana ini Tuhan? Tapi dalam pembacaan ini mau mengingatkan, biar Tuhan yang siapkan tempat pelayananmu, bukan dirimu. Kamu bertugas sesuai SK Sinode yang Tuhan percayakan. Sudah. Kan biasanya energi kita, pikiran kita habis untuk mempersiapkan. Dan akhirnya energi itu habis untuk takut. Dan enggan menjalani misi Allah. Karena sudah habis energinya untuk berpikir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus. Seringkali juga pada akhirnya motivasi pelayanan tidak lagi menjalani misi Allah. Melainkan terbesit dan tersembunyi di dalam misi dan motivasi kedagingan diri sendiri. Yang diselimuti dalam gerak dan kata pelayanan. Tuh kan saya pelayanan Pak Pendeta. Tapi menjatuhkan satu dengan yang lain. Loh saya kan pelayanan Pak Pendeta. Saya hanya menegur kok. Tapi membunuh karakter orang lain. Tersembunyi di dalam kata pelayanan. Kalau seorang pelayan itu harus kuat Pak Pendeta. Masa begitu saja lemah. Habis caci maki satu dengan yang lain. Tapi bersembunyi dalam kata pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-6 dan ke-9 menggambarkan sebuah pelayanan yang dijalani. Pelayanan yang dijalani haruslah membawa damai sejahtera bagi mereka yang menerima kehadiran kita sebagai seorang pelayan. Tetapi lebih daripada itu, penerimaan atas kehadiran seorang pelayan di dalam hidup berjemaat bukan saja sebagai tanda menerima seorang pelayan itu sendiri, tetapi ketika menerima seorang pelayan di dalam kehidupan berjemaat, kita juga menerima kehadiran Allah di dalamnya. Karena ada apa? Karena ada otoritas Allah ketika seorang pelayan datang
untuk melayani di dalam kehidupan berjemaat. Maka bukan saja menerima pendeta Yakobus, Ibu Pendeta Dina, Pak Pendeta Roberto, bukan. Tetapi juga menerima Allah dalam kehidupan kita. Selain menerima seorang pelayan ini. Maka dengan demikian menerima pelayan untuk dilayani sama dengan menerima Allah. Maka patut disadari juga bagi para pelayan. Bagi kita para pelayan harus tetap bersinergi dengan para jemaat. Para umat Tuhan yang dilayani. Harus bersinergi agar yang satu menjalani pelayanannya dan yang lain menerima Allah dalam hidupnya. Patut juga disadari bagi setiap seorang pelayan, dia hadir membawa kewibawaan Allah dalam menjalani pelayanannya. Maka jadilah pendamai dan pembawa sukacita dimanapun berada. Karena Tuhan mengutus kita ke tempat-tempat yang bisa jadi bukan saja jadi zona nyaman kita. Bukan hanya menjadi hal-hal yang baru yang tidak melulu bicara tentang kenyamanan dalam pelayanan. Namun dapat hadir melayani apapun situasinya. Seperti yang dinyatakan oleh seorang teolog Charles Flechter. Tuhan tidak mempertanyakan kemampuan dan ketidakmampuan kita. Hanya saja kesediaan kita. Pada Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka sebagai utusan-utusan Tuhan, kita harus merespon dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Siapa yang berbicara? Semua kita. Karena para pelayan tidak hanya mereka yang bertoga, bukan hanya mereka yang berstola, tidak hanya mereka yang menjalankan tugas di dalam gereja, bukan hanya mereka yang memiliki umur yang cukup, tetapi para pelayan adalah Tuhan yang memilih dan mengutus setiap anak-anaknya untuk pergi menjalani panggilan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Di dalam ibadah ini merayakan HUT Pelkat PT GPIB yang ke-39, saya melihat para pelayan, pengurus Pelkat dan juga adik-adik teruna. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan anak-anak teruna dan para pelayannya? Sudahkah sadar atas panggilannya dan menjalani panggilannya tanpa harus menyelipkan misi pribadi? Sudahkah adik-adik dan para pelayan menjalankan tugasnya tanpa mencari keuntungan dan menjalani kedagingan pribadi dalam menjalani misi daripada Tuhan? Biar adik-adik yang jawab. Dan jika saat ini adik-adik PT lebih sering hidup dalam ruang teknologi, dalam ruang media sosial, dalam ruang-ruang di depan layar, maka di sanalah juga adik-adik dipanggil, diutus untuk melayani Tuhan. Bukan hanya bermedia sosial, bukan hanya untuk scrolling Instagram, Facebook, Twitter, atau TikTok. Namun adik-adik teruna diminta untuk bereaksi dan beraksi. Ada dua ya, bereaksi dan beraksi. Reaksinya bisa dengan pencet like, bisa dengan membagikan hal-hal yang positif di media sosial, bisa. Tapi apakah sudah beraksi? Apakah hanya cuma scrolling, oh tante ini tulis status ini, teman saya ada di mall ini, oh hari ini ada HUT PT. Apakah hanya cuma lihat begitu saja? Itu bereaksi, tapi belum beraksi. Maka dengan demikian adik-adik PT dan para pelayan diminta untuk beraksi. Beraksi untuk melakukan sesuatu tindakan nyata dalam kehidupan realnya.
dengan hadir sungguh-sungguh bagi mereka yang membutuhkan dukungan doa, dukungan moral, dukungan yang mungkin terlihat kecil. Apa itu Pak Pendeta? Hadir mendengarkan keluh kesah temannya tanpa habis itu dibicarakan lagi. Hadir dengan memeluk temannya yang berduka, memeluk temannya yang sedang berkeluh, menepukkan tangan kepada pundak teman yang sedang letih, tetap semangat. Hal kecil, tetapi mungkin teman kita membutuhkan hal-hal yang kecil itu menjadi yang besar dalam kehidupannya. Maka dengan demikian adik-adik PT jangan berpikir hal-hal yang besar apa ya yang harus saya lakukan. Hal-hal yang kecil. Tanya kabar teman-teman dari grup WhatsApp. Gimana kabarmu? Baik-baik Ji. Sehat Ji. Bagaimana sekolah? Hal-hal kecil yang bisa juga dilakukan oleh para pelayan. Para pelayan yang juga menggunakan kuning blazer bukan hanya di hari Minggu, tetapi di hari-hari lain juga hadir dalam kehidupan anak-anak teruna, menanyakan kabar, apa yang bisa ditolong, apa yang mau didoakan. Dan jika itu perlu lebih lagi bahwa di dalam doa beritahu para pendeta untuk juga didoakan. Hal-hal yang kecil tapi menjadi besar jika diterima orang yang tepat. Bagaimana kita tahu kalau kita belum coba? Maka para pelayan dan adik-adik teruna harus coba hal-hal yang kecil itu. Menanyakan lewat status Instagram, di mana kabar baik kan? Hal-hal yang kecil, tapi menuai hal yang besar. Hal-hal yang kecil itu adalah bentuk cinta dari Allah melalui kehadiran adik-adik atas sesama. Sebuah pengutusan dari Allah bagi kita tidak bisa kita temboki atau kita kurung dalam ruang gerak. Maka tetaplah melayani Tuhan walaupun ada banyak serigala yang menghadang pelayanan kita. Ada banyak ombak, petir dan hujan hebat yang menghadang. Tapi tetaplah bereaksi dan beraksi dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan nyata kita. Namun tetaplah juga hidup semangat melayani Tuhan. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hadir dalam masa baik dan buruknya setiap hidup kita. Maka bagi kita semua saat ini yang menjalani setiap panggilan kita di masa-masa sulit, sekalipun karena harus menghadapi virus COVID dengan varian-varian yang baru, baik hanya di dalam rumah, di dalam ruang kerja dan ruang-ruang yang ada, tetaplah melayani Tuhan dengan setia karena Allah kita adalah Allah yang setia. Soli Deo Gloria, terpujilah nama Tuhan bagi mereka yang bersedia menghidupi perkataan, ini aku, utuslah aku. Amin. Sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang.
mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya. Kita mengaku iman, pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bisa maju ke depan untuk adik-adik teruna kelas Dwi untuk membacakan atau untuk berdoa. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa yang diawali oleh adik-adik teruna. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu sampai hari ini, sehingga kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu. Pada hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya tetap terjalin persatuan meskipun terdapat berbagai keberagaman. Berkatilah pemerintah negara supaya mereka dapat mengatur bangsa ini dengan baik. Tuhan, tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja ini agar kami dapat beribadah dengan hati yang tenang. Berkatilah juga Bapak dan Ibu Pendeta serta kakak-kakak layan agar senantiasa melayani, memimpin, serta memberitakan firman Allah kepada kami. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, sebagai adik lain yang bersyukur dalam ulang tahun Persekutuan Teruna yang ke-39, kami mau berdoa untuk Persekutuan Pelkat PT. Tuhan memberkati para pengurus dan kakak lain kami yang selalu setia dan taat membimbing kami mengenal Engkau. Tuhan memberkati program kerja yang direncanakan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Berkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat akal budi agar bisa menjadi contoh yang baik bagi kami adik layan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Masih dalam rangkaian doa syafaat, ya Tuhan, kepadamu Yesus kami datang menundukkan kepala kami, karena kami tidak layak menatap kekudusan-Mu, ya Tuhan, dikarenakan salah dan dosa kami. Tetapi melalui anak-Mu Yesus Kristus, dosa kami telah diampuni, dan kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu yang siap menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami bukan sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Pakailah kami. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, untuk GPIB dan seluruh jajaran Majelis Sinode. Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanannya. Juga jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi, baik yang ada di kota dan di desa, yaitu pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya Tuhan yang menolong setiap umat-Mu dan para pelayan-Mu dalam menjalani panggilannya sebagai gereja. Berkatilah Mupel Sulsel Bara, di mana GPIB Batra Kasih Makassar berada. Tuhan berkatilah BP Mupel dan jajarannya yang juga turut mengambil bagian dalam panggilan di Mupel Sulsel Bara. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar, kiranya kuasa Roh Kudus yang memberkati iman dan kehidupan para presbiter dan seluruh jemaat Tuhan
di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Agar kiranya setiap kami dapat memaknai panggilan dan pengutusan kami di tengah-tengah dunia. Tuhan berkati para pendeta, baik Pendeta Roberto Junfre Moses Wage selaku Ketua Majelis Jemaat di tempat ini, dan Ibu Pendeta Dina selaku Pendeta Jemaat bersama dengan keluarga yang senantiasa menopang pelayanan. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan yang melayani sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat atau PMJ, seluruh para presbiter, para pengurus Pelkat dan Kakalayan PA dan PT, pengurus komisi-komisi, satuan tugas COVID-19, tim multimedia, karyawan kantor, majelis jemaat, dan seluruh umat Tuhan yang juga mengambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan ini. Kiranya Engkau juga menyempurnakan pelayanan yang dijalani para pelayanmu bersama dengan keluarga masing-masing yang senantiasa berdoa dan menopang, menjaga dan mendukung pelayanan mereka. Berkatilah Pelkat PT GPIB di dalam pertambahan umur ke-39. Secara khusus Pelkat PT di GPIB Batra Kasih Makassar. Berkatilah para pengurus dan Kakalayan Pelkat PT. Kiranya dapat bersinergi dalam melaksanakan panggilan yang diberikan dan datangnya daripadamu. Bagi jemaat anak di Pelkat PT, berkatilah adik-adik PT yang berjuang dan bergumul di tengah-tengah keluarga dan pendidikan yang dijalaninya. Saat ini kami berdoa bagi keadaan jemaat Tuhan di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar yang menderita, yang duka cita, sukacita, memaknai hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Jemaat Tuhan yang bergumul secara pribadi dalam pekerjaan wira swasta, buruh kasar, instansi pemerintahan, TNI, Polri. Bahkan bagi jemaat Tuhan yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, bagi jemaat Tuhan yang bergumul menantikan pasangan hidup, rencana pernikahan, rencana kehamilan, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kiranya Engkau menjadi terang dan jawaban atas setiap kerinduan daripada umat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, sakit, dan sedang dalam kontrol dan pemulihan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Oma Mari Lengkong, Oma Kasau, Oma Lince, Ibu Agustina, Ibu Betty Ferdinandus, Ibu Mary, Ibu Ani Utami, Bapak Gideon, Ibu Marce, dan juga Ibu Adeline Tewu, Evan Dame, Yosua Latuperisa, Devon Kasau, Ibu Rugaya, Oma Mari Paat, Ibu Susi Letlora, Nona Elizabeth, Gilberto, Ibu Ruth, Bapak Yusuf, Ibu Tabita, Oma Onibala, Ibu Sri, Bapak Tajudin, Oma Elsye Polii, Oma Raintung, Ibu Pantari, Bapak Renus, Oma Clavert, Bapak Jonas, Oma Emma, Ibu Ida, Ibu Fernanda, Opa Gerald Sualang, Ibu Taka Lihade, Ibu Anice, dan seluruh umat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau yang bergumul dengan sakit penyakitnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi dokter dari segala dokter yang ada. Kami berdoa bagi saudara dan anak-anak serta cucu-cucu jemaat GPIB Batra Kasih Makassar yang juga berproses dalam bidang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, baik yang dilakukan secara virtual ataupun tatap muka. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, dan turunkanlah hikmat, kepintaran, kerajinan bagi anak-anak-Mu, dan jauhkanlah ya Tuhan daripada mereka marah bahaya. Kami berdoa bagi para jemaat, para petugas dalam ibadah minggu hari ini, baik para presbiter, petugas sound dan multimedia, Satgas Covid yang bertugas, kesaksian pujian yang juga dinaikkan hanya untuk kemuliaan Tuhan, serta seluruh jemaat Tuhan yang hadir di dalam gereja ini, di gedung gereja ini, ataupun yang hadir dalam ruang-ruang virtual dalam ibadah saat ini. Kami telah menaikkan doa-doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu
kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Mari kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Mari mempersembahkan hidup kita menjadi utusan-utusan Tuhan, karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita. Kasih setia Tuhan menggerakkan kita, memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dengan nomor 0120-12-21 Majelis Sinode .21 hal surat pengantar tata ibadah syukur HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Teruna, maka dalam ibadah minggu saat ini akan dijalankan pundi khusus menggunakan pita sebagai bentuk persembahan khusus guna mendukung pelayanan Pelkat PT GPIB. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat memberikan persembahan ke depan, dimohon menggunakan jalur tengah dan ketika kembali ke kursi masing-masing, memutar ke arah kiri dan kanan. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84 bait 1. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan
bersyukur, mohon jemaat berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami guna menjadi saksi-Mu dan utusan-Mu, melakukan visi dan misi-Mu kepada mereka yang terhilang dan tidak tahu kemana arah serta tujuan. Terima kasih Engkau telah memakai kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi berkat untuk sesama dan selalu bersedia mempersembahkan hidup kami bagi orang di sekitar kami demi kemuliaan. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Yakobus F. Nahumuri, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 11, pemandu lagu Pelkat PT, persembahan pujian Pelkat PT, organis Saudari Hermina Tondombala, produksi siaran tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir pada saat ini, laki-laki berjumlah 52 orang dan perempuan berjumlah 82 orang. Ibadah utus sambut Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 waktu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Martin Lewakabesi, Ketua 1 Majelis Sinode. Diharapkan kehadiran jemaat secara daring dan utusan tamu atau undangan secara luring pada ibadah tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ibadah sektor pelayanan hari Rabu tanggal 2 Februari waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Helmi Supit, pelayan liturgi, diaken dan penatua dari sektor pelayanan 4. Organis Saudari Andrea Liu, pemandu lagu Saudari Monica Rumiap. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring atau luring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Nancy Laklang, pelayan liturgi Bapak Yakobus Wairata dan Bapak John Leko, organis Bapak Ganet Soekarno dan pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara daring atau luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang PPSDI dan peningkatan peran keluarga. Pembinaan atau sharing pelayanan presbiter dan unit misioner akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 waktu pukul 10 pagi sampai selesai. Pemateri Pendeta Martin Lewakabesi dan bertempat di GKP 2 lantai 1. Dimohon kehadiran presbiter dan unit misioner dalam pembinaan tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan penyampaian ini bersifat undangan. Yang ketiga, bidang Inforkom dan Litbang. Sidang Majelis Jemaat Khusus. Disampaikan kepada seluruh majelis di sektor pelayanan 1 sampai 12 bahwa sidang Majelis Jemaat Khusus akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 waktu pukul 6 sore atau pukul 18, tempat di GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran majelis jemaat dalam sidang majelis jemaat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 14.35
di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak Henry Quens, berusia 62 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu atau saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 29 Januari 2022. Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Warta tambahan. Disampaikan kepada seluruh majelis di sektor pelayanan 1-12 bahwa sidang Majelis Jemaat Triwulan 3 dari Oktober sampai dengan Desember 2021 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Januari pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran majelis jemaat dalam sidang tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Sekian warta jemaat. Jemaat dan hadirin dan kakak layan sekalian, kita akan mendengarkan pesan Majelis Sinode dalam rangka HUT ke-39 Pelkat PT GPIB. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini aku, utuslah aku. Itulah seharusnya respons pelayan teruna dan teruna yang telah mengalami kasih Allah. Rela memberi diri untuk diutus guna melakukan pekerjaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak tahu kemana arah hidupnya dan berjuang di dalam kegelapan. Diutus untuk melakukan visi dan misi Allah bagi dunia. Ini juga tema yang diusung pada hari ulang tahun ke-39 pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang kita cintai ini. Para pelayan teruna dan teruna terkasih, 1 tahun lebih kita telah melihat dan mengalami masa-masa sulit akibat COVID-19. Dengan gagap, kita harus beradaptasi untuk belajar secara daring, bertemu dengan teman-teman menjadi terbatas. Melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pun hanya lewat layar kaca. Ada banyak kesulitan yang dihadapi. Para pelayan teruna harus kreatif mengemas IHMPT dan kegiatan lainnya supaya teruna tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan tetap bisa peduli serta bersekutu dengan teman-teman lainnya. Syukur kepada Tuhan, ketika pesan HUT ini dituliskan, pasien COVID-19 sudah sangat berkurang dan banyak masyarakat Indonesia yang sudah divaksinasi. Bukan berarti COVID-19 sudah tidak ada lagi, tetapi penanganan yang tepat dan penemuan vaksin yang cepat mampu mengatasi peristiwa ini. Tentu saja, semua ini karena kemurahan Tuhan. Para pelayan teruna dan teruna terkasih, begitulah seharusnya kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan roh Tuhan ada pada kita, seharusnya kita melakukan hal yang tepat ketika melihat banyak manusia yang tidak tahu kemana arah hidupnya dan berjuang di dalam kegelapan. Kita harus menjadi obat dan vaksin yang tepat bagi mereka. Ya, kita diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada mereka yang tertawan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan mereka yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bagaimana caranya? Dengan memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan melayani Tuhan melalui sesama yang ada di sekitar kita. Kesempatan menyaksikan kebaikan Tuhan melalui tindakan dan pemikiran kita. Kesempatan memberitakan kabar baik
melalui mulut kita. Mari kita mengoreksi diri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk stalking gebetan dan para idola, untuk bermain TikTok, dan untuk rebahan menonton Netflix? Adakah waktu-waktu yang tidak produktif lebih banyak dalam jadwal harian kita? Terdengarkah oleh kita mereka yang berteriak meminta pertolongan di jurang-jurang kecanduan narkoba, mereka yang terjerat seks bebas dan pornografi, mereka yang kesepian karena papa mama bercerai, mereka yang bucin sehingga rela bunuh diri karena tidak mendapatkan perhatian dari pacarnya, mereka yang dari lingkungan, dan mereka yang direndahkan dan diremehkan karena disabilitas, mereka yang ada di penjara-penjara anak, dan banyak lagi. Kesitulah kita diutus, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dalam rangkaian acara ulang tahun ke-39 Pelkat Persekutuan Teruna, kita akan melakukan pesta aneka kreasi teruna yang bertema Be the Messenger. Kita mendatangi penjara anak atau remaja, tempat-tempat rehabilitasi narkoba, rumah-rumah singgah bagi mereka yang hidup di jalanan, menjadi relawan atau pengajar bagi mereka yang tidak bisa bersekolah, dan tempat-tempat lain di mana mereka terpinggirkan oleh hiruk-pikuk dunia. Jadilah pesan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka melihat perbuatan baik-Mu dan melihatkan Bapa yang di sorga. Pelayan teruna dan teruna terkasih, marilah kita rayakan ulang tahun ini dengan penuh ucapan syukur, karena di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita diberi kesempatan untuk melayaninya, bahkan menjadi utusan-utusannya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus, Sang Pemilik pelayanan. Pelayan teruna dan teruna terkasih, Pelkat PT baru saja mengalami pergantian Dewan Persekutuan Teruna. Mereka adalah orang-orang yang juga diutus untuk melayani di Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Mari menjadi mitra pelayanan yang bersinergi untuk melakukan panggilan Tuhan sebagai utusan-utusannya di dunia ini, khususnya di Pelkat PT GPIB. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna 2015-2021 pamit mundur, dan sambutlah Dewan Persekutuan Teruna 2021-2025. Selamat ulang tahun ke-39 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Lagu itu moto kita. Untuk menanggapi pesan Dewan tadi, saya mewakili pengurus Pelkat PT mengundang adik-adik dan kakak-kakak lain yang pada jam ibadah ini untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PT GPIB. Kota
Mari jemaat Tuhan berdiri. Pergilah, jadilah utusan-utusan Allah, wartakanlah kasih dan keadilannya, bukan hanya dalam dunia maya, melainkan juga dalam dunia nyata. Pergilah karena sesungguhnya Allah mengutus kita, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami para pelayan ibadah Minggu tanggal 30 Januari mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.